Halo teman-teman, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus. Oke teman-teman, kita akan belajar ya, terutama untuk teman-teman yang baru masuk ke kelas 10 ya. Selamat masuk di tahun ajaran yang baru di tingkat SMA ya teman-teman. Dan kali ini kita akan belajar tentang kimia ya. Dan ini adalah bab yang pertama kali mengenai dasar-dasar yang akan kalian pelajari di SMA ini gitu ya, di kelas 10. Jadi pertama kita akan belajar tentang dasar ilmu kimia dan kita akan bagi pembahasan ini dalam beberapa bagian. Ini adalah bagian yang pertama tentang definisi ilmu kimia itu sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman mungkin pernah berpikir seperti ini. Gimana sih susunan zat-zat dalam garam dapur atau gula, minyak, tepung, dan lain-lain? Atau mungkin teman-teman berpikir, mengapa sih suatu zat itu berbeda sifatnya dengan zat lain? Gitu ya. Atau apa sih yang menyebabkan kayu bisa berubah menjadi arang saat dibakar? Dan juga mungkin kita berpikir mengapa saat petasan dibakar dapat menimbulkan ledakan. Nah, ternyata semuanya itu bisa dijawab dengan ilmu kimia ya teman-teman. Jadi ilmu kimia itu adalah salah satu cabang IPA ya, ilmu pengetahuan alam yang secara khusus akan mempelajari tentang materi. Nah, materinya itu akan ditinjau dari yang pertama adalah komposisi dan strukturnya. Jadi kita bisa bicara apa aja sih yang menyusun suatu materi. Yang kedua adalah tentang sifatnya. Ya, sifat itu bisa sifat yang tampak dari luar, ekstrinsik, dan sifat di dalamnya atau intrinsik. Sedangkan kita juga bisa bicara tentang perubahannya, mengapa suatu zat bisa berubah menjadi zat lain. Dan juga kita juga bicara tentang energi yang menyertai perubahan itu. Jadi ini adalah definisi ilmu kimia ya teman-teman semua. Nah, kemudian ilmu kimia juga bisa dibilang sebagai pusatnya ilmu alam karena ternyata di dalam ilmu kimia itu kita bisa menjangkau banyak ilmu yang lain. Ya, bahkan kalau teman-teman nanti sudah punya cita-cita untuk menjadi dokter atau menjadi ahli hukum, menjadi apa tentang ahli-ahli teknologi, biokimia itu semuanya ternyata dipelajari lewat ilmu kimia juga ya seperti itu. Nah, kemudian ilmu kimia juga bisa kita bagi menjadi beberapa cabang yang akan kita pelajarin. Nah, itu dibedakan biasanya menjadi ilmu kimia fisika, kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik, dan biokimia. Nah, pada saat kita di tingkatan SMA, mungkin kita hanya akan bicara lebih banyak ke arah kimia organik dan kimia anorganik, dan mungkin beberapa kimia analitik. Sedangkan biokimia dan kimia fisika ini dipelajari dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti itu teman-teman ya. Tetap semangat ya. Nah, kemudian untuk belajar ilmu kimia lebih mendalam biasanya kita akan melakukan percobaan dan penelitian yang tahapannya itu kita sebut dengan metode ilmiah. Nah, tahapan metode ilmiah itu dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama kali adalah kita harus merumuskan dulu adanya masalah ya. Jadi kalau nggak ada masalah ngapain mau diteliti kan gitu. Nah, kemudian baru kita menyusun kerangka berpikir, membuat satu hipotesis, kemudian melakukan eksperimen, lalu dari eksperimen itu kita menganalisa datanya, lalu kemudian ditariklah suatu kesimpulan dan kemudian kita membuat laporan ya, laporan dari penelitian itu. Ini adalah tahapan metode ilmiah. Nah, kemudian teman-teman apa yang sudah kita dapat selama ini ternyata memang sudah ada dan akan kita terus pelajari dalam ilmu kimia. Nah, gimana nih? Tertantang untuk belajar kimia lebih dalam? Yang penting kita semua bisa tetap semangat ya. Nah, saksikan video-video kita selanjutnya untuk lanjutan dari bahan ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.